Shalom, salam sukacita buat kita semua. Biarlah damai sejahtera dari Roh Kudus menyelimuti seluruh kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang di hadapan-Mu dalam doa ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui renungan ini, agar kami dapat memahami dan menerapkan kebenaran yang Engkau sampaikan kepada kami. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat menerima pesan-Mu dengan sukacita dan tekun. Marilah hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami, dan biarkanlah Roh-Mu memimpin kami saat kami merenungkan tentang cara memuliakan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang memuliakan Tuhan yang didasarkan pada ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Saudaraku, setiap orang yang memilih untuk mengikuti Yesus Kristus dipanggil untuk menjadi pelayannya. Dalam ayat ini, Yesus menunjukkan pentingnya memuliakan Tuhan melalui pelayanan kepadanya. Apa arti memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan berarti menghormati, mengagungkan, dan mengorbankan diri baginya. Ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, kita menyatakan keputusan untuk hidup baginya dan melayaninya dengan sepenuh hati. Pelayanan yang kita lakukan bukanlah semata-mata tindakan fisik, tetapi juga merupakan sikap dan hati yang bersedia tunduk kepada kehendak Tuhan. Pertama-tama, kita memuliakan Tuhan melalui ketaatan kita terhadap firman-Nya. Alkitab adalah petunjuk hidup bagi setiap orang percaya. Ketika kita membaca, mempelajari, dan mentaati firman Tuhan, kita menunjukkan rasa hormat kepadanya. Firman-Nya menjadi panduan bagi hidup kita, membimbing kita dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Kedua, kita memuliakan Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Ketika kita melayani orang lain dengan kasih dan kebaikan, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Terdapat dalam Markus 10 ayat 45. Ketika kita mengikuti teladannya, kita mengorbankan diri kita sendiri demi kepentingan orang lain dan menjadi saluran berkat bagi mereka. Pelayanan yang dilakukan dengan tulus dan rendah hati adalah bentuk nyata memuliakan Tuhan. Ketiga, kita memuliakan Tuhan melalui penggunaan karunia dan bakat yang diberikannya kepada kita. Setiap orang percaya diberkati dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Ketika kita menggunakan karunia-karunia ini untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama, kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepadanya. Berikanlah yang terbaik dari diri kita dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Karena melalui itu kita menyatakan cinta dan penghormatan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kesimpulannya adalah
Memuliakan Tuhan itu panggilan bagi setiap orang percaya. Kita memuliakan Tuhan melalui ketaatan terhadap firman-Nya, pelayanan kepada sesama, dan penggunaan karunia yang diberikannya kepada kita. Ketika kita hidup untuk memuliakan Tuhan, Dia akan menghormati dan memberkati hidup kita. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas panggilan untuk memuliakan-Mu. Bantulah kami hidup dalam ketaatan terhadap firman-Mu, melayani sesama dengan kasih, dan menggunakan karunia-karunia yang Engkau berikan kepada kami. Serta bimbinglah kami dalam segala hal, agar hidup kami selalu memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Memuliakan Tuhan adalah cara hidup yang indah dan berarti. Terima kasih telah memberikan waktu untuk merenungkan firman-Nya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.